Baik, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Baik, siapa duluan yang mau sebagian? Zaruf zaman, kemudian zaruf makan. Minal yamin, dari kanan, silakan. Zaman di waktu sahur, saharan, di waktu subuh, sobahan, di pagi hari, berkuatan, kemudian bukhrotan, sore hari, masaan, di sepertiga malam pertama, mata-mata, di malam hari, alailata, hari ini, al-laila, Al-yawma, al-yawma, besok. kemudian besok, sodan, besok, Ramadan, kemudian Selamanya. abadan, Abadan. nanti di satu lagi, Suatu ketika. Hina. Nah, zaruf makan. Zaruf makan di depan, amama, iza'a, khiza'a, tilqa'a. Kemudian di hadapan, qudama, di belakang, khalfa, kemudian wara'a. Kemudian di atas, fawqa, kemudian di bawah, tahta, di sisi inda, di sini guna, di sana sama, bersama, ma. Masya Allah, mumtaz. Pak. Sahur, saharan, subuh, sobahan, pagi hari, bukhrotan, di sore hari, masaan, di malam hari, al-lailatan, atamatan, Atamatan apa? Atamatan artinya apa? atamatan malam, sepertiga malam terakhir. Pertama. Atamatan di hari ini, al-yauma, besok Ramadan, suatu ketika hina, selamanya abadan. Terus Doroh makan di depan, amana, iza'a, hida'a, tilqa'a, di belakang, khalfa, di hadapan. saya di belakang. Oh, nanti berarti. Di belakang, khalfa, wara'a, di atas, fawqa, di bawah, tahta, di hadapan, Qudama, di sisi indah, di bersama-sama maha, terus di atas, di sana. Di sini guna, di sana tamat. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, bisa ditambahin. Malam ini. Saharan waktu sahur, subuh waktu Sobahan waktu subuh, waktu pagi. Waktu pagi apa? Waktu pagi bukhrotan, Ghudwatan, lalu besok godan, besok tuh Amadan. Terus suatu ketika hinan.
Terus yang untuk zorof makan? Zorof makan ama di depan, ala di atas. Yang ada ala. Nggak ada ala. Di Ala rujer. depan, dan di belakang, di bawah tahta. Di hadapan Qudama di atas, fauqa di belakang, khalfa atau wara di sisi, inda bersama, ma'a. Kalau di sana sama, di sini huna. Mas Diu. Seperti jam malam pertama, Mulai dari seperti yang malam pertama ya. ketenangan, terus waktu sahur sakaron, waktu subuh sodakan, waktu pagi buatan atau merupakan, kemudian hari ini al-yauma sore masaan, malam al-lailata, besok fajar, besok amadan, suatu ketika hinan, selamanya abadan. Makanya itu kan amama, hida'a, izaa, ilqa'a, di hadapan, kuddama, terus di belakang, khalfa, wara'a, di sisi, inda, di atas, fauqa, di bawah, khalfa, tahta, bersama, ma'a, di sana sama, di sini benar. Baik, insyaallah. Nanti kita bikin kalimat, masukkan ini ya. Atau bikin kalimat apapun, masukkan salah satu kata keterangan waktu atau tempat, kan gitu ya. Baik. Kita lihat amsilatu minal Qur'ani wal hadis. Contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang menggunakan zorof. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Al-yauma itu adalah zorof. Berarti terjemahnya apa? Pada hari ini. Pada hari ini. Kemudian juga al-yauma akmaltu lakum dinakum, juga al-yauma lagi. Kemudian di surat Nuh, qala rabbi inni ta'autu qaumi lailan wa nahara. Lailan tadi artinya apa? Pada waktu malam. Nahar pada waktu siang. Tambahan ya Pak. Tadi antum dari pagi langsung sore ya. Siang enggak? Nah, siang itu naharon. Itu siang, naharon. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Ghada di sini besok. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Bukrata pada waktu pagi, asila pada waktu petang. Asila masaan itu pada waktu sore, sama dengan asilan juga pada waktu sore, pada waktu petang. Bukratan sama dengan ghudwatan. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amadan besok waktu yang panjang maksudnya terjemahannya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah. Hina tadi apa artinya? Suatu ketika. Ini kan penting ya hafal ya. Kalau ketemu kata-katanya bisa kita terjemahkan kan. Kemudian zawa alim minkum, enggak ada lagi. Sampai situ aja. Oh, tadi dicontoh belum ya? Di halaman 165 kita kembali lihat contoh dulu. Contohnya menggunakannya contoh qoma zaidun halaman 165. Qoma zaidun amamal masjidi. Zaid telah berdiri di depan masjid. Amama di sini zorof dan dia mudhof. Al masjidi mudhof nilai di depan masjid. Ya. Karena kalau cuma Zaid berdiri di depan, kalimat pasti nanya di depan mana? Maka dikasih mudhof nilai depan masjid. Contoh yang kedua dibalik. Tusafiru Fatimatu lailatal ahadi. Lailah tadi pada malam, dia mudhof. Al-ahadi mudhafun ilaih. Berarti al-lailatal ahadi adalah malam
malam Ahad, malam Minggu. Lailatul Ahad. Pada malam Ahad gitu ya. Baik. Kemudian contoh-contoh yang lain banyak sekali. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Di sini ada baina. Nah, tadi di sana di contoh-contohnya tadi belum ada. Baina ini juga adalah zaraf makan. Baina artinya di antara. Baina zaraf makan, di antara. Kemudian di ayat berikutnya wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wara'a. Apa artinya tadi wara'a? Di belakang. Summa subbu fawqa ra'sih. Fawqa apa? Di atas. Nah. Kemudian kana tahta abadaini. Tahta tadi di bawah. Dzil quwwati 'inda dzil 'arsyil makin. Inda tadi di sisi. Kemudian innallaha ma'as sabirin. Ma'a bersama. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Thamma tadi apa? Di sana. Kemudian wa idza surifat absaruhum tilqa'a. Tadi apa tilqa'a? Di depannya. Kan banyak tadi izaa, hizaa, tilqa'a. Asaumu yauma tasumun. Yauma pada hari. Ya kan? Kemudian Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Yauma. Ini pada hari juga. Laula an asukqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisawaki ma'a kulli salati. Ma'a ya. Ana 'inda zanna 'abdi bi. Inda. Kemudian la yahillu lil muslimi ay yahjura akhahu fawqa salah. Fawqa. Ini penggunaan semuanya apa? Zaruf-zaruf semua itu, dan kalau nggak tahu artinya, nggak tahu penggunaannya, kacau balau jadinya. Kita lihat yang tadribat latihan 1. Sama seperti biasa, baca, terjemahkan, kemudian perbaiki kalau ada yang salah. Silakan Mas Dio. Mahkamah awal. Dhahabat tullabu ilal muthafi yawmul itsnain. Terjem. Para siswa telah pergi ke apa Pak Agus? Muthaf? Museum pada hari Senin. Nah, ada yang salah? Yauma. Karena dia zaraf, dibaca nasab, karena dia adalah asmaul mansub, ya kan? Mansubatul asma, dia termasuk mansubatul asma. Yauma dibaca. Al isnaini sebagai apa? Mudhafun ilaih. Yauma itu zaraf dan dia juga mudhaf. Al isnaini adalah mudhafun ilaih. Pada hari Senin artinya. Nah, lanjut Mas Gunawan. Zara Rasulullah masjidah Quba'in yaumas sabti. Nah, terjemahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengunjungi masjid Quba pada hari Sabtu. Nah, ada yang salah nggak? Kenapa? In. Kenapa? Ada masalah apa dengan kubain? Mestinya. Tinggal antum ingat aja 1 sampai 10, masuk nggak dia kan gitu. Masuk nggak Pak? Termasuk ghairu munsharif nggak kuba? Nggak masuk. Iya.
Berarti dibaca kuba, kubain. kubain. Terus Yauma sabti. ah, benar atau salah? Benar. Ada yang berarti tidak ada yang salah ini? Tidak ada yang salah. Setuju Pak Rahmadi? Setuju. Nah, Pak Agus muwafiq? Anta muwafiq? Setuju? Nah, setuju? Ittifaqul ulama. Saya Salis Pak Rahmadi yang ketiga. Sa'akul lahma maswiya ma'a ahmadin lailatus sabti fil mat'am. Terjemahkan. Saat itu saya akan makan. Bagus. Saya akan makan daging maswi. Sawa yaswi membakar. Maswi yang dibakar. Saya akan makan daging panggang, daging bakar. Bagus, panggang boleh. Bersama dengan Ahmad pada malam Sabtu di restoran. Bagus, masya Allah. Ini jumlah fi'liyah ya? Betul? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Fi'lnya fi'il madhi atau mudhari? Fi'il madhi. Coba lihat lagi madhi atau mudhari. Kalau madhi belakangnya pasti ujungnya apa? Fathah ujungnya. Ya. Kalau fi'il yang ujungnya dhammah itu hanya fi'il mudhari. Akul. Siapa fa'ilnya, Pak? Ana, saya. Apa itu sa itu? Di depannya. Sa itu namanya harfutan tanfis, menunjukkan makna mustakbal akan. Ya, akan. Berarti sa'akulu saya akan makan. Al-lahma sebagai maf'ulun, al-maswiyya sebagai mudhafun ilaih. Pak, masa al-lahma mudhaf? Itu maf'ulun bi. Al-lahma maf'ulun bi. Al-maswiyah. Oh. Ini sebagai Na'at, bagus. Ma'a sebagai dzaraf. zarf zaman atau makan? Lupa. Zaman atau makan? Zaman. Makan. Nah, Ahmadin sebagai tadi kalau setelah zaraf maka kata setelahnya dibaca apa? Mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih. Betul ini? Ahmadin benar. Benar. Baik. Ahmadin ghairu munsharif enggak? Berarti betul atau salah? Ahmada, ma'a Ahmada. Kemudian Lailatus sabti. betul enggak ini? Lailatus sabti. Lailatas sabti. Nah, Lailatas sabti. Kenapa? Nasab karena zaraf bagus. Enggak ditanwin karena dia mudhaf, betul? As-sabti mudhafun ilaih. Kemudian fil mat'ami jar majrur. Sekarang diulang baca Pak yang benarnya. Sa'akulu lahma Maswiyah. Ma'a Ahmada lailatas sabti fil mat'am. Nah, saya Arabi bagus. Ya aku tu urata wadana qalqal madrasah. Terjemahkan dulu. Para siswa sedang bermain sepak bola di
belakang sekolah. Bagus. Nah, yal'abu fi'il apa? Fi'il mudhari. Muta'addi lazim. Mutadi Muta'addi at-tullab sebagai sebagai fa'il, fa'il. Kurota sebagai kuota sebagai maf'ulun bih. maf'ulun bih. Kenapa nggak ditanwin? Karena mudhaf Berarti al-qadam mudhafun ilaih. betul atau salah ini? Qadami Qadamina. Khalfa itu apa? Qadam mudhaf Dzaraf. Nah, zarf zaman atau makan? mudhaf makan. Nah, al-madrasati Al-madrasati mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Nah, sahih. Saya baca lagi yang benarnya, Pak. Yal'abu tulabu kurotal qadami khalfal madrasati. Nah, masya Allah. Al-khamis asli. الخامس تسحروا قبل طلوع الفجر. Nah, tasahharu qabla tulu'il fajr. Fi'liyah atau isimiyah? Fi'liyah. Fi'il apa ini? Fi'il amr. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya antum. Hah? Antum. Bukan. Waw jamaah. Oh, sama. Waw jamaah ya. Takdirnya antum. Qabla zaman atau makan? Zaman. Baik. Tulu' mudhafun ilaih. Kemudian al-fajr mudhafun ilaih. Qabla itu mudhaf, at-tulu'i mudhafun ilaih wa huwa mudhaf, al-fajri mudhafun. Terjem. Sahurlah kalian sebelum terbitnya matahari. Terbitnya fajar. Nah, sahurlah kalian sebelum terbitnya apa? Fajar. Baik, yang keenam. Sayaqulu talibatu bil imtihani fi tahfizil Qur'an sabahal ghadi. Nah, saya kumu itu fi'il apa? Fi'il Mudhari. Kasih sa depannya sanya itu apa tadi? akan Huruf tanfis. Huruf tanfis yang maknanya mustaqbal akan datang ya. Baik. Kemudian dia fi'il mudhari. Siapa fa'ilnya? hanya Talibatu. Taib. Fa'ilnya muzakkar atau muannas ini? Talibat itu muzakkar atau muannas? Muannas jama' ya. Muannas jama'. Taib. Mestinya fi'ilnya muannas juga enggak? Ini sudah muannas belum? Sataqumu. Bagus. Sataqumu talibatu. Kemudian bil imtihani apa itu? bil imtihan dengan ujian. Enggak, bukan terjemahannya. B-nya apa? Dia huruf Z Nah, imtihani sebagai sebagai majrur Naam fi tahfidhi. fi huruf jar tahfidhi majrur Naam Al-Quran. maf'ul Kenapa tahfidhi enggak ditanwin? bihi. Karena Mudhaf. Bagus. Kemudian Al-Quran sebagai apa? Al-Qur'ana mudhafun ilaih. Sudah benar belum? Nah, tahfidhul Qur'ani sabaha sebagai apa? Sabaha sebagai Zaman atau makan? Zaman. Nam al-ghadi. al-ghadi zaman. La. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah. Baik, terjemahkan. Para siswi Akan akan melaksanakan ujian di di tahfiz Quran pada subuh besok. Besok subuh bahasa kita. Bahasa kita besok subuh. Jarang kita bilang subuh besok, tapi besok subuh. Baik, dibaca ulang yang betulnya. Sataqumu talibatu bil imtihani. Bacanya bilim langsung. Bilim tihani. Sataqumu talibatu bil imtihani
fi tahfidil Qur'ani sabahal ghadi. Bagus. Sabi Pak Rahmadi. Qira'at hafizatu. Kalau mau disambung bacanya qiraatil hafizat. Tapi kalau mau tidak disambung qiraat al-hafizat ya. Jangan lupa alif lamnya. Qira'at al-hafizatu kitabat tafsiri tahtas sajarata warifah. Terjemahkan. Para penghafal telah membaca kitab tafsir mm-hmm. di bawah Mm-hmm. pohon Mm-hmm. wanita yang rindang. Taib qiraat fi'il madi. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya hafizah. Hafizah fa'ilnya. Sudah betul ini antara fi'il dan fa'il? Benar, taib. Kitabah sebagai apa? Maf'ulun bi, bagus. Kenapa nggak ditanwin? Karena menjadi mudhaf. Nah, tafsiri mudhaf nilai tahta zaraf makan. Nah, sajarota sajaroti sebagai mudhaf nilai al-warifati sebagai nah, bagus, masya Allah. Baik. Yang ke-8 la tal'ab ana mal fadli. Terjemahkan la ibayal abu la tal'ab. Ya. La jangan siapa? Siapa yang jangan? La tal'ab, la tal'aba, la tal'abu, la tal'abi, la tal'aba, la tal'abna. Kalau la tal'ab siapa? Kalau kata perintah atau larangan itu pasti cuma ada mukhatab. Kamu berdua, kalian. Cuma itu kan. Kalau perempuan berarti kamu berdua, kalian juga. Yang namanya larangan pasti untuk mukhatab, orang kedua. Kalian. La tal'ab, la tal'aba, la tal'abu. Kamu. Laki-laki ya. Nah. Ingat hafalan yang kemarin. La tal'ab, janganlah kamu bermain di depan kelas. Nah, janganlah kamu bermain di depan kelas. Jadi ada siapa yang diperintah itu ada. La tal'ab, janganlah kamu. Bukan jangan bermain di depan kelas. Kalau jangan bermain di depan kelas, siapa yang diperintah? Ini yang diperintah satu orang laki-laki. Betul nggak? Baik. La kita sebut tiga, la nahi. La nahi. Kenapa? Karena dia maknanya nahi, larangan. Tal'ab fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dia dalam keadaan jazm karena ada la. La ini menjazmkan. Jazm itu membuat sukun. Tanda apa asalnya adalah sukun jazm. Makanya tal'ab jadi sukun disebabkan ada la itu. La tal'ab. Amama sebagai apa? Sebagai Jawab apa? makan. Amama makan. Al-fasli? Al-fasli sebagai mudhaf nilai. Bagus, insyaallah. 9, Mas. Dia lagi. Yatirut tuyuru fawqa syajarati. Nah, yatirut tuyuru fawqa syajarati. Jumlah ismiyah fi'il ya. Nah, fi'il apa ini? Mudhari. Mudhari. Nah, tadi apa lazim? Lazim.
lazim. Taib. Mana fa'ilnya? tuyur At-tuyur fa'ilnya. Taib. Sudah cocok ini antara fi'il dan fa'il? belum Belum. Mestinya taqiyur taqtiru at-tuyur fawqa pokok zaraf makan surut makan. Nama sajarati mudhafun. Terjemahkan. burung-burung itu sedang terbang di atas pohon. Nah, tuyur itu jamak dari ta'ir. Ta'ir itu burung, kalau tuyur jamaknya. Baik. Tapi nanti kaidah lanjutan, ketika fa'ilnya itu adalah jamak taksir, maka fi'ilnya boleh mudzakkar, boleh muannas. Jadi yatiru juga benar, ta'tiru juga boleh. Ya. Lanjut yang 10. Aliyun sa'idun minda zaujatihi. Ya. Terjemah? Ali bahagia Bagus. di samping istrinya. Di sisi istri. Nah, Ali bahagia di sisi istrinya. Ali sebagai apa? Ali sebagai Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Berarti Ali sebagai Ali sebagai kalau jumlah ismiyah itu ada apa dalam kalimat yang wajib ada? Kalau jumlah fi'liyah kan ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Nah, kalau jumlah ismiyah ada apa di dalamnya? Ada apa? Apa yang wajib ada pada jumlah ismiyah? Khobar satunya apa? Mubtada. Nah, mubtada dan kok mana mubtadanya? Mana khobarnya? Sa'idun inda zaraf apa? makan Makan. Nah, zaujati zaujati setelah zaraf apa? Masalah istilah. Ya, tahu tapi cuma istilahnya apa? Mudhofun ilaih dan dia juga mudhof. Hi-nya itu domir ya. Hi domir bagi apa? Mudhofun. Latihan 2 isilah titik-titik di bawah ini dengan zorof yang sesuai. Nah, untuk yang tentukan zorof yang perhatikan ya. Nomor 1 Pak Rahmadi. Nama fallahu tahta sajarati. Nah, bisa nggak indah sajarah? Boleh nggak? Di sisi. Nah, boleh. Di sisi pohon. Di sisi pohon. Boleh. Ah, boleh. Tidurnya harus di bawah pohon. Ah, boleh di samping pohon. Boleh-boleh aja siapa yang larang tidur di samping pohon. Kecuali kalau ada tulisan dilarang tidur di samping pohon, baru nggak boleh. Boleh-boleh aja. Nah, boleh nggak di atas pohon tidur? Fauqa sajarati boleh ya? Ama sajarati boleh ya? Ah, boleh. Waro'a sajarati? Oh, boleh. Berarti banyak pilihannya. Nah, cuma pada umumnya orang tidur di bawah pohon. Taib yang kedua. Tasrabul jaddatul qahwata amamal baiti. Bagus, masya Allah. Tashrabul jaddatul qahwata amamal baiti. Boleh nggak khalfal bait? Boleh nggak tahtal bait? Nggak bisa ya. Indal bait?
Boleh. Kalau fauqal bait Pokok di atas aneh. di atas pohon, berarti di genteng ya. Artinya apa ini? Mawanal jaddah. Jaddah nenek. Nenek. Kalau kakek Jaddu. jaddun. Bagus. Apa itu qahwah? Bahwa kopi. Kopi. Kemudian tasrobu ini fi'il mudhari. Apa fi'il madinya? Syaribah. Syaribah, Masya Allah. Selanjutnya yang C sama Mas Dio. Yadhabu Umaru ma'a ummiha ilal mustashfa. Yadhabu Umaru ma'a ummiha ilal mustasfa. Baik, terjem. Umar sedang pergi bersama ibunya ke rumah sakit. Masya Allah. Selanjutnya Usyahidu amirut tilfaza al-ahadi yang yaumu. Atau maksudnya pakai apa? Zorof kan? Zorof itu yaumu atau yauma? Hafalannya tadi. Yauma. Maka pakai yauma bacanya. Yaumal. Kan antum butuhnya zorof kan? Berarti yauma. Kalau yaumu bukan zorof. Ya, zorof itu yauma. Yaumal ahadi. Terjemahkan. Tusyahidu amirut tilfada yaumal ahadi. Syahada yusyahidu artinya nonton. Melihat. Perhatikan. Amir adalah yang nonton ya. Fa'il berarti kan. Apa yang ditontonnya? Tilfaz. Televisi. Yauma pada hari Ahad. Selanjutnya Pak Rahmadi. Yadhabu Umaru ilal masna'i subhi wa yarji'u maghribi. Atau tinggal isi. Kebrokan subhi. Iya, boleh. Sobahan tadi di subhi boleh. Kebrokan subhi. Bukrata subhi. Sobahan subhi. Ada nggak yang cocok lagi? Coba cari lagi yang cocok. Sebelum kan bisa, setelah bisa. Oh, tadi kita belum belajar ya? Oh, di ayat sudah tadi qabla. Itu sebelum. Kalau setelah ba'da. Nah, masukkan itu aja. Jadi umal itu apa? Umal pekerja. Yadhabu telah pergi ilal masna sedang ya ke pabrik. Sebelum subuh atau setelah subuh dia pergi? Setelah subuh berarti apa? Wa yarji'u apa artinya? Dan Pulang. Sebelum maghrib atau setelah maghrib dia pulang? Berarti qoblal mat. Nah, ulangi baca. Yadhabu Umaru ilal masna'i ba'da subhi wa yarji'u qoblal maghribi. Nah, qabla. Ba'da sama qabla. Nah. Ba'da setelah, qabla sebelum. Selanjutnya, latihan yang ketiga, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini udah mulai main apa? Pakai keterangan waktu ya. Para siswa sedang bermain sepak bola bersama para guru hari Ahad. Nah, monggo. Siapa ini? Jenengan. Ini ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Apa kata fi'ilnya? Kata kerjanya?
Sedang atau akan? Ya, yal abu at-tullabu kurota al-qadam. Nah, kurota al-qadamu al-qadamu atau al-qadami. Nah, bersama ma'a mudarisuna atau mudarisina. Kenapa? Setelah ma'a biasanya apa, Pak? Mudhafun ilaih bukan? Mudhafun ilaih itu rafa, nasab atau jar? Jar. Berarti ini harusnya jar. Nah, mudarisina. Ma'al mudarisina pada hari Ahad. Jangan pakai alif lam. Yauma yaumal ahadu ahada ahadi ahadina. Yaumal ahadi. Yal'abu tullabu kuratal qadami ma'al mudarisina yaumal ahadi. Bagus, insyaallah. Selanjutnya para laki-laki telah sholat Jumat di masjid pada hari Jumat. Oh, monggo. Jumlah ismiyah atau fi'liyah ini Mas Bio? Baik, apa fi'ilnya? Salah. Ar-rijal salat al-jum'ah fil masjid Yauma Shalla ar-rijalu salatal jum'ati. Salata sebagai apa? Maf'ulun bih, al-jum'ati mudhafun ilaih. Fil masjidi jarmatul yaumal jum'ati zaraf mudhafun Shalla rijalu salatal jum'ati fil masjidi yaumal jum'ati. Baik. Selanjutnya Aisyah telah membaca surat Al-Kahfi di depan rumahnya di malam Jumat bersama ayah dan ibunya. Masyaallah, pendeknya. Jumlah ismiyah atau fi'liyah ini Mas Bud? Fi'liyah. Apa fi'ilnya? Fi'ilnya Baik. Fi'il madi. Sebentar. Oke. Apa? Qira'ah. Qira'at. Siapa fa'ilnya? Aisyah. Apa yang dibacanya? Surata, surati. Surata bagus. Al-Kahfi. Kahfi H kecil H besar ya? Benar ya gini ya? Kahfi. Benar. Kahfi. Kecil besar ya? Kok lupa nak? Apa begini? Gitu. Gini. Kayak tadi yang awal. Ini kan? Nah, terus surat Al-Kahfi amama baitiha bagus, masyaallah. Pada malam Jumat, pada malam itu apa? Pada malam apa? Nggak pakai fi, pada malam. Sorofnya kalau malam tadi apa? Lailatal
Jum'ati Nah, ma'a abiha ma'a abiha wa ummiha. wa ummiha. Qira'at Aisyatu surat al-kahfi amama baitiha lailatal jum'ati ma'a abiha wa ummiha. Bagus. Masya Allah. Selanjutnya, para guru sedang membaca buku di belakang masjid. Ismi atau fi'liyah? Apa fi'ilnya? Sedang membaca. Berarti apa? Yaqra'u. Siapa fa'ilnya yang sedang membaca? Para guru. Apa bahasa Arabnya para guru? Al-mudarrisuna. Kemudian buku sebagai apa? Maf'ul bih. Dibaca apa? Nah, banyak bukunya di situ? Bukunya banyak. Membaca buku satu cuma. Iya, tapi ini satu yang dibacanya. Kan dia nggak bilang membaca buku-buku kan, itu baru banyak. Kalau membaca buku satu, walaupun bukunya banyak tapi yang dibaca satu buku. Sama-sama bareng-bareng satu buku. Nah, terus iya. Terus Waro'al masjid. Waro'al masjid. Baik, ya kalau dari sunnah kitabah waro'al masjid. Terakhir, kami pergi ke taman setelah asar. Kami pergi ke taman setelah asar. Ini apa? Baisnya atau fi'liyah? Ini fi'liyah. Fi'liyah. Baik, apa fi'ilnya? Perginya ini madi atau mudhari ini? Mudhari. Apa fi'ilnya? Yadhabu. Siapa fa'ilnya di situ? Kami. Nah, terus di mana kami? Yadhabu nahnu? Enggak. Pakai apa? Nadhabu. Bagus. Nadhabu kami. Ke ila bagus. Ila aman. Macam-macam. Raudhah bisa bustan, bisa jannah, bisa pakai apa? Atau hadiqah juga bisa. Ilal jannah. Ilal jannati. Ba'da bagus. Ba'da asri. Ba'da asri. Baik. Nadhabu ilal jannati ba'da asri. Alhamdulillah. Selesai kita bahas tentang maf'ul fih. Betul ya? Maf'ul fih ya namanya. Maf'ul fih ada dua apa aja? Zarf zaman dan zarf makan. Sudah hafal ya? Sekarang Anda minta antum buat kalimat masing-masing satu sebelum kita lanjutkan ke hal. Buat masing-masing satu kalimat yang ada zarfnya. Silakan. Karena ini tadi sudah jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. Sudah? Belum ada yang jadi?
Iya. Sudah? Nah, silakan. Siapa duluan? Monggo, yang sudah. Dalika Zalika Talibun talibun Mahirun mahirun Amamal Asli amamal Asli. fasli. Mana mubtada? Dalika Zalika mubtada. Mana khabar? Talibun Enggak cocok ya. Ini jadiin badal aja, Pak. Talibun Nah, mana khabar? Mahirun Nah, naat ini. Ini pakai alif lam juga. Berarti ama fasl sebagai khabar. Berupa apa? Bukan. Dzaraf dan mudhafun ilaih. Dzaraf dan mudhafun ilaih sebagai khabar. Boleh. Nanti ya, lanjutannya nanti ada pembahasan. Yang boleh jadi khabar itu bisa satu kata, bisa sibul jumlah. Sibul jumlah itu jar dan majrur atau dzaraf dan mudhafun ilaih. Itu boleh jadi khabar. Dan nanti ada penjelasan lanjutan bahwa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah boleh jadi khabar. Baik, Anda kasih contoh, Pak, supaya nggak bingung. Contohnya tadi apa? Yazhabu atau nadhabu ila apa tadi? Ilal mustasfa, soalnya mustasfa apa? Yazhabu Zaidun ilal mustasfa. Contohnya ya. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kita bisa balik jadi jumlah ismiyah karena mungkin aku bingung bikin jumlah ismiyah. Ini bisa kita balik Zaidun yadhabu ilal mustasfa. Zaidun sebagai mubtada, khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah ismiyah nih. Tapi pembahasannya nanti. Ya, agak susah memang bikin kalimat ini untuk dalam bentuk apa? Ismiyah kalau tidak ada kata kerja. Betul nggak? Ini kan tidak ada kata kerja. Maka kita harus buat bahwa siswa yang mahir itu ada di depan kelas. Nah, berarti ada di depan kelas adalah khabar. Sedangkan siswa yang mahir itu ini adalah zalikanya mubtada, at-talibunya badal untuk zalika, kemudian al-mahir naat untuk
talibu. Oke. Sudah Pak? Belum. Coba udah Mas. Ya silakan. Tilka sayaratul mudarrisi. Ulangi. Tilka sayaratul mudarrisi. Amamal madrasah. Sayaratul mudarrisi ya. Amamal madrasah. Baik. Tilkas sayaratul mudarrisi amamal madrasati. Artinya apa? Mobil Pak Guru itu di depan sekolah. Bagus. Mana mubtada'nya? Tilka. Mubtada. Mana khabar? Saya Nah, mobil. ini gimana ya? Ini nggak usah pakai tilka, mestinya kalau dia jadi mudhof. Langsung aja sayaratul mudarrisi amamal. Ini berarti sebagai mubtada, sebagai mudhofun ilaih. Kemudian amamal madrasati zaraf dan mudhofun ilaih sebagai khabar. Nah, gitu. Lanjut. Masya Allah. Yap. Amamal baiti mustahil al-mustahil. Gitu. Umar di depan kelas rajin. Nggak pas ya. Nggak pas. Mending Umarun mujtahidun amamal zaiti. Umar yang rajin ada di depan rumah. Nah, Umar mujtahidun di sini. Kemudian Umarnya sebagai apa? Mubtada. Mujtahidun sebagai naat. Kemudian amamal baiti sebagai khabar. Berupa apa ini? Zaraf dan mudhofun ilaih. Ya. Jangan amamal baitinya yang jadi naat. Ini yang jadi naat. Ini sebagai khabar. Antum mau katakan Umar yang di depan rumah itu adalah pintar gitu kan? Antum mau bilang gitu kan? Baik. Aneh ya, aneh. Agak aneh itu. Saya Mas Diu. Kalau isimnya bisa menggantikan di ini tuh dia apa? Masdar atau masdar dulu? Masdar biasa. Masdar biasa. Muhammadun. Zahibun. Berarti pakai isim fa'il. Zahibun ma'a Ahmada inda utlatil jami'ati. Muhammadun zahibun ma'a Ahmada inda utlatil jami'ah. Bagus. Muhammad sebagai apa? Zahibun sebagai apa? Khabar. Baik. Ini sebagai zaraf dan indal utlah dan mudhaf ilaih. Kemudian ini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ini juga mudhaf. Baik. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita ini sedikit dibuka tentang keterangan hal kondisi. Ini mansubat yang keberapa ini yang kita pelajari? Ada berapa isim yang dibaca nasab? Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, tawabi, zaraf.
4 sudah kan? Nah, masuk yang kelima, yaitu hal. Keterangan kondisi atau hal. Apa ini hal? Dia ini digunakan untuk menjelaskan kondisi atau keadaan subjek fa'il atau menjelaskan keadaan objek maf'ul bih ketika terjadinya fi'il. Bisa dipahami ya? Misalnya, Muhammad makan dalam keadaan duduk. Baik. Muhammad makan dalam keadaan duduk. Ada nggak kata yang menjelaskan keadaan Muhammad? Hah? Mana? Hah? Saya ulangi. Muhammad makan sambil duduk. Ada nggak kata yang menjelaskan Muhammad ketika makan? Mana dia? Nah, sambil duduk. Itu hal namanya. Misalnya lagi, saya belajar sambil ngemil. Ada nggak menjelaskan keadaan saya ketika belajar? Sambil ngemil. Itu hal. Saya main bola sambil berlari. Nah, sambil jalan kayaknya nggak pas. Lari ya. Sambil berlari. Kemudian saya minum sambil berdiri. Nah, sambil berdiri itu menjelaskan keadaan saya ketika terjadinya minum. Betul nggak? Maka hal itu adalah kata yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya fi'il. Lihat contoh maf'ul bih. Saya melihat Zaid dalam keadaan duduk. Saya melihat Zaid dalam keadaan duduk. Ya. Keadaan Zaid ketika saya lihat lagi ngapain? Nah, berarti duduk itu hal. Hal, ya. Dia menjelaskan keadaan Zaid ketika saya lihat. Kan gitu ya. Itu hal namanya. Itu kalau gitu dia menjelaskan keadaan maf'ul bih. Karena Zaid sebagai maf'ul bih di situ. Kalau contoh-contoh yang sebelumnya itu menjelaskan fa'il. Karena yang dijelaskan keadaannya adalah si fa'il ketika terjadinya fi'il. Lihat contoh, Ja'a Zaidun raqiban. Ja'a Zaidun raqiban. Raqiban ini adalah dari kata raqiba yarkabu, mengendarai misalnya. Raqiban berarti berkendara. Berarti Zaid itu datang dalam keadaan berkendara atau dengan berkendara. Itu contohnya, berarti raqiban itu adalah hal menjelaskan keadaan atau kondisi siapa? Zaid. Maka kata yang dijelaskan keadaannya itu disebut dengan sahibul hal. Istilah lagi nih ya. Hal pasti memiliki sahibul hal, yaitu orang yang dijelaskan keadaannya. Sahibul hal. Kemudian hal bisa menjelaskan keadaan pelaku, fa'il atau objek maf'ul bih. Contoh hal yang menjelaskan kondisi fa'il, Ja'a Zaidun masyian. Masya yamsi masyan, masin itu apa? Berjalan. Ja'a Zaidun masyan. Zaid datang sambil berjalan. Ja'a Zaidun mutabassiman. Zaid datang sambil tersenyum. Tabassama yatabassamu mutabassiman. Kemudian contoh hal yang menjelaskan kondisi atau sahibul halnya adalah maf'ul bih. Ra'aitu Zaidan masyan. Saya melihat Zaid dalam keadaan berjalan. Siapa yang dalam keadaan berjalan? Zaid. Baik itu dalam kalimat maf'ul bih atau fa'il? Maf'ul bih. Berarti dia menjelaskan keadaan maf'ul bih. Kemudian ra'aitu Zaidan mutabassiman. Saya melihat Zaid dalam keadaan tersenyum. Siapa yang senyum? Berarti Zaid sebagai sahibul hal. Kata yang diberikan penjelasan kondisi. Baik. Kaidahnya sekarang yang berkaitan dengan hal. Hal ini wajib dibaca nasab. Wajib dibaca nasab. Dan hal ini tidak boleh ma'rifah. Wajib nakirah. Nah. Kemudian sahibul hal. Ingat tadi sahibul hal. Sahibul hal itu dia harus ma'rifah. Halnya nakirah. Sahibul halnya wajib ma'rifah. Kemudian antara hal dan sahibul hal harus sama. Dari sisi muzakkar muannas atau dari sisi mufrad musanna jama'. Wajib sama.
Antara hal dengan sahibul hal. Ada satu lagi, hal itu harus isim sifat. Hal itu, walaupun nanti ada khilaf ulama bahwa masdar boleh jadi hal, tapi yang umumnya bahwa hal itu harus isim sifat. Apa itu isim sifat? Isim sifat itu cukup antum ketahui dulu ada 3, nanti pada akhirnya ada 5 atau 6. Nah, isim sifat yang pertama adalah isim fa'il. Isim sifat kedua adalah isim maf'ul. Isim sifat yang ketiga adalah sifat musabbahah. Kita perhatikan contoh-contoh tadi yang ada kita baca tadi. Ja'a Zaidun rakiban. Mana halnya tadi? Rakiban. Rakiban ini isim fa'il bukan? Ya kan? Fa'ilun. Fa'ilun asalnya rakibun tapi dibaca nasab karena dia hal. Rakiban dibaca nasab dengan fathah dan dia nakirah. Betul enggak? Nakirah. Kemudian sahibul halnya wajib ma'rifah. Mana sahibul halnya? Zaidun. Ma'rifah enggak? Ma'rifah. Nah, ini syarat-syarat untuk hal. Tadi yang keempat syaratnya apa? Harus sama sisi jenis dan bilangan. Rakiban atau Zaid itu muzakkar atau muannas? Rakiban muzakkar juga. Kemudian Zaid itu mufrad musanna atau jamak? Rakiban wajib juga mufrad. Seandainya Zaid kita ganti Fatimah, ja'at Fatimatu rakibatan. Ya, rakibatan dikasih tak marbutah. Kalau misalnya ja'a Fatimah wa Zainabu rakibataini. Dalam keadaan apa? Nasab, rakibataini. Kalau misalnya ja'a Zainab wa Fatimah wa Hindun rakibatin. Tanwin kan? Ya kan? Rakibatin dalam keadaan nasab. Nah, bagaimana kalau di sini ja'a Zaidun wa Ahmadu rakibaini. Kan dia muzakkar, rakibaini. Kalau ja'a Zaidun wa Muhammadun wa Khalidun rakibina. Rakibina. Nah, itu syarat-syaratnya. Kita lihat lagi ja'a Zaidun masyian. Masyian isim fa'il bukan? Isim fa'il. Masya, yamsi, masyian. Masyin itu isim fa'il. Masyin kalau dibaca nasab masyian. Masyian. Artinya apa? Jalan. Kemudian tabassama ya tabassamu tabassuman mutabassimun. Isim fa'il bukan? Mutabassimun isim fa'il dinasabkan jadi mutabassiman. Jadi di sini contoh-contohnya semua isim fa'il. Kita lihat contoh yang ketika hal harus nakirah katanya. Ja'a Ahmadu munfaridan. Munfaridan itu hal isim sifat bukan ini munfaridan? Isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musabbahah? Apa fi'il madinya ini? Infaroda, yanfaridu, infiradan, munfaridun. Nah, ini isim fa'il dari infaroda, munfaridun. Dibaca nasab karena dia hal, munfaridan. Siapa sahibul halnya? Ahmadu. Baik. Contoh yang selanjutnya, ra'aitu ar-rajula masruran. Ra'aitu rajula masruran. Mana hal? Masruran. Isim sifat bukan? Isim sifat tadi apa aja? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah. Ini isim sifat bukan? Masuk mana kelompoknya? Isim maf'ul, masrur. Maf'ul, masrur, sama enggak? Enggak. Nah, fi'il madinya apa ini?
Apa fi'il madinya? Tasdid enggak? Ada ro-nya ada satu berdua itu? Dua. Berarti ada dua ro. Tasdid berarti. Sarra yasurru. Ya. Kemudian ra'aitu rajulan masruran sama ya. Balik. 174. Ini contoh ketika sahibul halnya itu mufrad itu paling atas. Yang tengah ketika sahibul halnya musanna 2. Yang ketiga di bawah adalah ketika sahibul halnya jamak. Kemudian sebelah kanan itu sahibul halnya mudzakkar, sebelah kiri sahibul halnya muannas. Ja'at talibu raqiban. Ja'atit talibatu raqibatan. Ja'at talibani raqibaini. Ja'atit talibatani raqibataini. Ja'at tullabu raqibina. Ja'atit talibatu raqibatin. Paham tuh? Paham dah ini? Paham gak? Baik. Berarti kalau gitu hal wajib apa? Kata sifat. Kata sifat itu isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musabbah. Isim fa'il kita tahu polanya apa? Fa'ilun. Kalau dia mazid kasih mim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun. Nah, itu isim fa'ilnya. Kalau mazid ya kan? Kalau tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Nah, kayaknya perlu dicek lagi, diulang lagi nanti. Jangan udah lupa semua tasrifat. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun. Nah, yang bisa jadi hal mustaf'ilun atau mustaf'alun. Isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, atau kalau yang ada sifat musabbah ada di bab berapa? Bab 5. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'il. Ya, fa'il itu sifat musabbah. Jamula yajmulu jamalan jamil. Kemudian ba'uda yab'udu bu'dan ba'id. Qarba yakrubu kurban qarib. Nah, itu semua adalah sifat musabbah. Dan itu boleh jadi hal. Itu bisa jadi hal. Berarti misalkan saya makan sambil berdiri. Nah, berarti sambil berdiri itu hal. Makan apa? Berdiri apa berdiri? Qoma yakumu. Kita butuh isim fa'ilnya qoma untuk jadikan hal. Apa? Qaim. Jamak menasabkan qaiman. Baik. Berarti akal tu qaiman. Akal tu qaiman. Artinya apa? Saya makan sambil berdiri. Saya makan sambil duduk. Berarti jalasa yajlisu julusan. Jalisan. Akal tu jalisan. Saya makan sambil duduk. Nah, saya makan sambil jalan. Terlaluan ya. Akal tu tadi jalan sudah? Masyian. Akal tu masyian. Saya makan sambil jalan. Saya makan sambil tidur yang terlaluan. Tidur apa? Nama, yanamu, naim. Naiman berarti akal tu naiman. Saya duduk sambil dipukulin. Jalas tu isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya. Isim madrub. Daraba yadribu darban daribun madrubun. Berarti saya duduk sambil dipukuli, jalas tuh madruban. Kalau mau yang sambil di pakai isim maf'ul. Sambil me pakai isim fa'il. Gitu ya. Paham ya? Berarti kan mau enggak mau tasrifan itu harus kita kuasai lagi kan. Isim fa'ilnya apa ya? Isim maf'ulnya apa ya? Gitu. Contohnya senyum. Apa senyum? Tabas sama ya tabas sama. Ya.
saya melihat perempuan itu sambil tersenyum. Berarti ra'aitul imro'ata mutabassiman. Itu saya. Tapi kalau saya melihat wanita itu sambil tersenyum, yang tersenyum wanita itu, berarti ra'aitul mutabassimatan, karena dia perempuan. Ya kan? Ra'aitul imro'ata mutabassimatan. Berarti yang sambil senyum siapa? Si imro'atan. Kalau ra'aitul imro'ata mutabassiman, siapa yang sedang senyum? Anak. Bagus. Tergantung kan anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan? Seperti itu ya. Ini baru mukadimah tentang hal, kita bahas besok di pertemuan berikutnya, kita bahas tentang hal. Antum bisa baca-baca dulu, kemudian perhatikan di ayat-ayat itu yang mana yang jadi hal, sehingga nanti tahu oh ternyata hal begini. Yang penting kaidahnya tadi, hal wajib isim sifat tadi, yaitu isim fa'il, maf'ul, sifat musyabbahah. Kemudian hal wajib nakirah, nggak boleh pakai alif lam, dan dibaca nasab. Kemudian fungsinya apa? Hal ini menjelaskan kondisi siapa? Fa'il atau maf'ul bih yang disebut dia sebagai sahibul hal pada saat fi'il itu terjadi. Ketika fi'ilnya selesai, hal hilang. Betul nggak? Karena hal itu cuma terjadi ketika fi'il terjadi. Ketika fi'ilnya selesai, maka hal pun nggak ada lagi. Otomatis kan gitu. Tadi saya makan sambil duduk. Ketika saya selesai makan, hal ini nggak ada lagi. Karena dia hanya menjelaskan kondisi ketika makan. Gitu. Tapi sebelum kita tutup, ada pertanyaan nggak tentang hal? Atau berapa persen antum paham tentang hal barusan ini? Paham nggak, Pak? Maksudnya ini, Anda nggak minta antum hafal, tapi paham dulu. Paham ya. Nah, kalau udah paham, besok baru ngafal, yang gitu. Kayak gitu. Saya rasa cukup ya. Waktunya sudah 21.41. Tadi juga Anda datangnya telat soalnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.